Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Serta bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah adalah sekolah. Guru sudah selayaknya menjadi teladan ketika berada di depan, membangun semangat ketika di tengah, dan memberi dorongan ketika di belakang. Salam GTK hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Rukas. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMPN Negeri 1 Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan turut berpartisipasi dalam apresiasi GTK 2025. Guru adalah profesi yang mulia. Profesi yang datang dari panggilan hati dan jiwa untuk mendidik anak-anak negeri hingga mereka menjadi penerus bangsa Indonesia dengan jati diri yang kuat dan pribadi yang hebat. Saya mengabdikan diri di SMPN 1 Lokop sejak tahun 2015. Saat itu saya ditugaskan sebagai guru 3T oleh program pemerintah. Sehingga saat ini saya sudah mengajar di SMPN 1 Lokop kurang lebih selama 9 tahun, sejak 2015. Lokop adalah rumah kedua saya. Rumah kedua ketika tempat kelahiran saya. Di sini ratusan anak memiliki mimpi yang harus mereka wujudkan. Anak-anak dengan segala cita-citanya. Selama saya mengabdi di SMPN 1 Lokop, saya banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, terutama ketika saya menjadi guru penggerak pada tahun 2022 dan juga ketika menjadi pengajar praktik untuk Kabupaten Aceh Timur. Praktik-praktik baik yang saya dapatkan selama menjadi guru penggerak dan pengajar praktik saya terapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa-siswi saya, terutama di SMPN 1 Lokop. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran yang akan saya bagikan yaitu tentang teknik 3T Gutel untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur. Apa itu 3T Gutel? Yaitu tentukan, tanyakan, tuliskan, dan gunakan teknologi. Untuk lebih jelasnya, ayo ikut saya. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Keterampilan menulis menjadi salah satu keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh siswa. Sekaligus keterampilan ini adalah tingkatan paling akhir, yaitu mencipta. Kesulitan tidak sih menemukan ide untuk menulis itu? Iya, Pak. Kesulitan. Iya. Tapi kalau kalian tidak tahu apa yang ingin kalian tulis, susah tidak? Agak sedikit susah. Kita sudah duduk berdasarkan kelompok. Pertama, kita akan menentukan, masing-masing kelompok akan menentukan makanan khas daerah apa yang akan kalian buat dan siapa narasumbernya. Ya, kira-kira siapa narasumber? Oke, silakan duduk berkelompok. Karena sudah duduk berkelompok, sekarang diskusikan. Pak Lukas kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Dalam mengatasi kesulitan menulis teks prosedur, saya berusaha memberikan solusi dengan teknik 3T, yaitu tentukan, tanyakan, dan tuliskan, serta ditambah Gutel, gunakan teknologi digital dalam membuat teks prosedur. Kenapa kelompok kalian harus lemang, Ali? Karena itu makanan khas Gayo. Nah, kira-kira siapa nanti yang akan jadi narasumbernya untuk dimintai resep makanan khas Gayonya, Ali? Karena yang di luar. Ke Ana. Kalian akan membuat apa? Bahrum.
Kue Bahrum. Kenapa kue Bahrum? Kue Bahrum khas Gayo. Oke. Ya. Kue lepat. Kenapa harus lepat? Oke, makanan khas Gayo. Kira-kira siapa nanti yang akan diambil untuk wawancaranya? Siapa yang bisa dimintai untuk wawancara? Orang luar. Oke, boleh ya. Tapi yang dekat saja ya. Tidak. Tahap yang kedua adalah tanyakan. Mereka akan menanyakan kepada narasumber tentang resep makanan khas Gayo. Narasumber bisa berupa masyarakat sekitar atau orang tua siswa yang bisa dimintai informasi. Apa itu gula duluan, taruh gula ke dalamnya, terus dibulat-bulat, habis itu dimasak air kami sama kepisih untuk pelahe tekan pingat dong tekan pingat lah siang ya. Setelah menuliskan informasi yang disampaikan narasumber, selanjutnya gunakan teknologi digital dengan platform Canva. Mereka mengedit informasi menjadi resep makanan khas daerah di platform Canva. Setelah selesai menulis resep makanan khas daerah di Canva, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok lain. Hal ini bertujuan agar apa yang mereka tulis bisa diketahui oleh kelompok lain dan bisa mendapatkan umpan balik dari kelompok lain. Pak Lukas itu guru yang baik, tidak suka marah, dan kami cepat mengerti apa yang Bapak kasih pelajaran kita. Menarik Pak, karena bisa keluar bareng-bareng teman dan sekitar wilayah SMP Negeri 1 Lokop bisa ke desa lain gitu kan. Ya. Pak Lukas guru yang sangat baik dalam belajar dan mengajar saya. Dan bukan itu saja, Pak Lukas itu mengajar kami dalam baris berbaris dan mengajar hadroh. Kami pernah mendapatkan juara dari baris berbaris di Langsa. Setelah melakukan praktik baik menggunakan teknik 3T Gutel, saya mendiseminasikan hasil kepada rekan-rekan sejawat saya. Pak Lukas itu guru yang berpotensi karena dari beliau pertama kemari, yaitu di tahun 2015, beliau dikirim sebagai guru 3T ke Lokop ini. Nah, setelah itu beliau pulang ke sana ikut PPG, kembali lagi kemari ikut bakti di sini. Dari pertama dia kemari itu, kami banyak menginspirasi dari beliau. Karena apa? Cara mengajar mereka, cara mengajar Pak Lukas itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi walaupun saya senioran dari Pak Lukas, tapi saya banyak belajar juga dari beliau. Karena saya rasa memberikan materi itu mudah dipahami dan banyak yang harus kami ambil cara-cara mengajar dari Pak Lukas berikan ke anak-anak. Itu menurut saya Pak. Dan sampai sekarang ini beliau juga menjadi inspirasi buat guru-guru yang baru masuk, P3 yang baru dikirim kemari. Itu juga banyak menginspirasi kami karena memang luar biasa bagus. Begitu pendapat saya selaku guru senior di sekolah ini Pak. Demikian praktik baik saya tentang teknik pembelajaran 3T Gutel. Tentukan, tanyakan, tuliskan, dan gunakan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur. Para GTK hebat, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Guru GTK hebat seluruh Indonesia. Dari saya, Muhammad Yazid Rukas, GTK hebat Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.